Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Allah yang memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kini kita ulang juga kaji awak Surah Al-Imran ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Sungguh ada bagimu tanda atau ibarat fi fi'ataini, pada dua kelompok atau dua kaum. Iltaqata, ketika mereka berdua bertemu, satu kelompok berperang di jalan Allah. Jadi kau cerita tentang pelajaran atau ayat atau ibarat tentang dua kelompok atau dua fariqah, mereka bertemu yaitu pada hari Badar dalam perperangan. Jadi parang cerita itu. Jadi kaji tentang parang. Bertemulah dua kelompok. Yang satu kelompok adalah fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu kelompok atau pasukan yang berperangnya di jalan Allah, yaitu mentaati Allah. Siapa mereka? Mereka adalah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi sejarah tentang perperangan di hari Badar. Bara jumlah pasukan Nabi, tentara Nabi di dalam tafsir dikatakan jumlah itu adalah 330 laki-laki, artinya 330 laki-laki. Jumlah pasukan Nabi hanya 330 laki-laki. Apa yang dimiliki mereka? Mahum persanun, yang beserta mereka itu ada beberapa kuda, kemudian 6 baju basi, pakai baju basi, baju parang, dan 8 nan punya sanjato suyuf, nan pakai pedang jumlahnya 8, nan pakai baju parang tu hanya 6. Itu ada 6 pakai kuda. Kebanyakan mereka berjalan kaki. Iko pasukan Nabi yang berperang di jalan Allah, artinya niat berperangnya adalah untuk mentaati Allah. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi diceliak dari segi jumlah dan kelengkapan perangnya sangat minim. Dianggap itu pasukan yang jumlahnya sedikit, kelengkapannya pun tidak cukup. Hanya 330 laki-laki. Ada kuda, kemudian 6 pakai baju basi dan notinya, 6 pakai bisa bertembak, bisa meletui deh. Kemudian 8 yang pakai pedang. Dilanjutkan di dalam ayat wa ukhra kafiratun.
Yang lainnya adalah orang kafir. Jadi rombongan Nabi kemudian orang kafir iltaqata, mereka bertemu di hari Badar dalam suatu pertempuran, dalam suatu perperangan. Iko diceritakan Allah, dijelaskan Allah, iko untuk awal, iko peristiwa yang sudah berlalu, peristiwa yang sudah terjadi, peristiwa itu harusnya menjadi ayat, menjadi tanda atau ibarat bagi awak. Ba'a mereka yarawnahum mislaihim, mereka orang kafir itu melihat mislaihim, mencari orang muslim ko 2 kali lipat lebih banyak. Maksudnya adalah jumlah orang kafir jumlahnya adalah amat banyak. Sebagai wakanu nahwa alfin, mereka itu berjumlah ribuan, jumlahnya ribuan. Tetapi inya mencari orang muslim 2 kali lipat dari jumlah mereka. Ayo. Banyak nampak deh. Pancaliannya tu ra'yal ain, pandangan yang nyata, atau ru'yatun zahiratun muayyinatun, pandangan yang zahir, yang nampak. Jadi secara pancalian itu orang muslim jumlahnya banyak nampak deh, 2 kali lipat nampak deh. Jadi memang ikulah keajaiban dalam barang. Awak kalah dong mengaji fikih sebelumnya. Ngaji fikih tentang merambih pengan di warna aslah bigen kan dicolok. Awak main bigen rambut hitam tu nak boleh, aduh haram. Merah di kuning boleh. Kan itu cerita kejiwa nak. Kecuali nan boleh membigen hitam tu apa? Ketika orang tua, ketika parang. Jadi kan ada pengecualiannya tu. Kalau dalam parang atau bau-bauannya di parang, kau bisa tembak ya, kan ganti kan kau aja kan. Gaya je kan tu. Dikoceh je terkongkang. Jadi ternyata di dalam hukum fikih ada ketentuan tertentu terkait dengan bigen. Terkicau aja musuh ada. Oh ya, mudah mau pasal kongkong kue tentara kong kalau pola tu dua mua kong. Secara mua boleh dua, tapi penampilan mudah. Pinjam mudah je lah. Ala beban je. Lama. Jadi semangat orang untuk mengalah waktu murah dek karena cemil aja tadi tu. Tadi dikipok tadi. Dikoceh aja cela terkongkang aja. Jadi itulah terkait dengan skenario atau strategi di dalam perperangan. Jadi adalah siasat. Namun aja objektifnya harus adalah dikelabui pasukan itu tadi, pasukan lawan, bahwa mereka secara usia muda-muda padahal tua, kemudian takut-takut bantuan. Yang kini yang menjadi ibarat bagi awak, yang menjadi pelajaran bagi awak, strategi melemahkan mental lawan. Dan kemudian ada cerita yang unik. Secara jumlah pasukan Nabi Muhammad sedikit, tetapi pancalian lawan pasukan Nabi itu lebih banyak dari mereka. Kira secara psikologi perperangan karena nama piswara, nama itu perang urat saraf, strategi perang urat saraf. Mengkoy dalam perperangan kini kan perangnya nak perang fisik dole. Perangnya perang pemikiran, perang ide, gagasan dan segala macamnya. Dan kemudian cara melemahkan lawan itu macam-macam strateginya.
Oh, berita hoax, berita hoax kalau seandainya sifatnya memfitnah orang lain, tidak boleh. Tapi kalau dalam strategi perperangan, tapi bukan hoaxnya, kokan doa, ada istilah namanya, mengelabui dalam konteks kalau bikin itu kan namanya, fisik yang dikelabui. Tapi kalau yang namanya menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, apapun itu, tidak ada tu melihat fitnah, nak melihat. Sebab kan dalam perperangan kan ada lo etika perang. Siapa nak boleh dibunuh? Perempuan nak boleh dibunuh, anak-anak nak boleh dibunuh. Kan ada etika ya. Bahawa aku perempuan juga anak kau nak boleh. Karena manusia itu berkembang dengan ada perempuan. Itu namanya orang tak punya adab, tak punya etika dalam perperangan. Kalau di dalam etika kemiliteran ada, dalam agama ada. Anak-anak ini tidak termasuk orang yang menjadi objek perperangan, karena masa depan manusia di situ. Kemudian rumah sakit tak boleh ya. Kan tak boleh. Jadi ada etika-etika. Tak mau sembarang sosok je dah. Berbisnis ada etika. Nak nama nak kalamak buntung dah buat surang je dah. Itu. Itu adalah tentang pertolongan Allah terhadap orang Muslim ketika mereka secara jumlah mereka sedikit. Dima kemudian motivasinya, walaupun jumlah sedikit, yakinlah pertolongan Allah itu ada. Jadi ada optimisme. Jadi tidak boleh keder, tidak boleh takut dengan soal jumlah. Dijelaskan oleh Al-Quran, wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Allah itu menguatkan, arti menguatkan dengan pertolongannya kepada orang yang dikehendakinya untuk menolongnya. Jadi makanya ikolah kaji tasawuf, kaji tauhid. Kalau seandainya awak lai dakik dengan Allah, kalau awak lai taat kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Pertolongan itu diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yaitunya orang yang taatnya kepada Allah. Kalau mencari secara zahir, mungkin logika manusianya nak tembus tu dah. Tapi pertolongan Allah itu pencarian lawan secara zahir justru sebaliknya. Itu nak bisa lawan manuan terus. Di baliknya matuai. Itu nama kekuatan Allah di balik. Jumlahnya banyak, tapi merasa sengene. Jumlah lawannya, jumlah orang Muslim kok sengene, tapi di baliknya Allah Taala cimatuai itu banyak dia. Pakai takah teori camin, teori camin atau teori fotokopi. Ayo. Jadi makanya iko kan dimulai dengan kata-kata qad kana lakum ayatun, sungguh ada padamu tanda atau ibarat atau cerita atau gambaran ketika dua pasukan bertemu. Kok fakta peristiwa, fakta sejarah yang kemudian fakta sejarah itu menjadi sebuah keyakinan bahwa jangan takut dengan dan ragu dengan pertolongan Allah, jangan pernah putus asa. Kok makna dari ayat itu kan besar. Contohnya dalam berbisnis, mungkin kalau kurang lah takah kuat ini kurang lah kuat mapan semacam awak kamu mulai baru. Nah ada cerita harus kurang lah banyak lah merajai dan memulainya kepenting. Jangan pernah pesimis dulu. Dia orang lah begini begitu baca sibuk memikir orangnya tu. Nak jadi dah.
Nya orang awak kau kan dia habis memikir dia orang je, orang lah kuah orang je lah kuah. Belum kamu mulai, tidak pernah memulai. Makanya di Tuhan kalau bicara soal dunia dan celiak kate, celiak ke bawah. Tapi kalau bicara akhirat, celiak kate dan celiak ke bawah. Sebenarnya lah tuan itu alai taat juga, sakit banai lai sembahyang kau wale sehanan wa indah ni di rendungan dewa. Kadang-kadang kan ada cerita-cerita inspiratif, ada orang punya keterbatasan fisik, tapi motivasinya, semangatnya tetap bisa berprestasi, kemudian tetap bisa berkarya. Ada keterbatasan, kaki nang pontong nang muai, tangan naik ko segala macam tapi lai masih gigih aja baru lai. Tapi kalau seandainya manusia ada mau sering menampilkan tayangan-tayangan cerita, kan manusia ko energi manusia, motivasi manusia ko dikalahkan atau digrogoti oleh perkataan orang di sekitarnya. Itu namanya syarat mendaki. Oh itulah ya syarat mendaki adek atau syarat mendaki adek turun. Adek menurun. Jadi kalau syarat celek katek, oh itulah dia. Jadi kalau mencelek agama tu syarat tu celek katek. Dia kalau syarat kemandaki. Itulah filosofi. Kalau dia menurun, kalau untuk dia celek ke bawah. Di sianu je masih syukur dia awak berbuat. Alhamdulillah sianu je tak do punya tu awak lain punya koma. Mencaliak ke bawah. Kecil orang lagu Minang caliak kateh mato kalimpanan. Kateh je caliak tapi mah tak kapai dah. Tetapi memang tentu soal hidup manusia kau harus punya semangat, ada motivasi. Tak boleh putus asa. Kalau dalam perperangannya kalau dicaliak jom mental, jumlah orang ribuan, jumlah hawa hanya 300, kira-kira baagati mental. Don langsung sekali langsung kalah. Mangkoi kecil orang teori olahraga pengamat lah Indonesia kok karena dia mental menangan ada je. Mencari sekilawan, mencari ikut semacam je nak kayu awak kau nak mungkin kau je. Mental karena kalah sebelum perang. Aku memang kelemahan aku adalah hobi nonton tinju MMA tu. Mencari dalam menulah takapi lah atau lah marasai. No tetap terlibat berjuang ada momen tertentunya balian balik lah begitu hampir hancurlah kalah tapi dapat momen dan kesempatan yo bisa ada balian itu ternyata bisa menjadi pemenang karena motivasinya adalah motivasi menang semangat dari kalau mental aja di nama rasa kalau awak terlalu menyerah je gitu tu awak lah anu je tu mah angkat tangan dia sendiri sementara mental dia. Jadi ada cerita ternyata orang-orang yang punya mental entrepreneur pengusaha itu adalah orang yang mentalnya tak pernah takut gagal, tak pernah takut kalah. Kalaupun gagal ulang balik, takut kalah balik. Banyak manusia kadang mental awak sendiri ada kecenderungan memilih cari aman. Cari iko je lah, iko rekaman cari iko je lah. Itu soal mental waklah kalah dulu sebelum parang. Jadi orang lah agak kuat kan cari orang dan ngakece orang nak mungkin tu doh, nak mungkin tu doh je. Awak kene, awak iko itu lo kali lawan. Kalah awak tu mah. Kata-kata itu 50% akan menggerogoti tenaga. Itu teori psikologi. Orang kan pernah urat saraf mental, tekanan mental itu. Nonton itu. Ada nama peace war itu kan membuat orang menjadi modenya karena mental ya. Jadi kalau petinju itu ketika dia tamu kan adonan baga anu gaya kan. Kalau wah mang kadang wah nak suko sombong, kadang-kadang sombong nanu itu kan
monumental lawan. Tapi dia nak suku je celak orang nak sombong nak umih dia kata. Tapi itulah membuat mentalnya bisa menjadi menang. Jadi ada simulasi ada menara tinggi. Kau cerita untuk anak pesantren menara tinggi, disuruh lomba kodok tu naik katik. Kan ada orang kau menara tu mana tinggi itu, tinggi mana. Disuruh kodok atau konce naik lomba menaiki menara itu. Lah dimulai, ternyata naik katik beberapa lebih suruh ke bawah. Kecil orang penonton, kecil orang sekalian, tak mungkin turun tu tinggi tu mah, tu payah tu mah. Terangah dan ala itu lah mencorahnya lama karena mental. Ternyata ada satu kodok sampai ke puncak. Ternyata rasio nyoba kau bisa sampai ke puncak. Ternyata kodok itu tadi tuli pakak. Tak terangah ada kecil orang lama-lama tu. Dia tarik menjek katanya nak do dia dengar-dengar kan dia nak dengar. Nah lain tu terang ada nak mungkin tu payah mau anak tu lah kecian dari tu anak tu lah mau cocoroh mencurut ke bawah. Energi tadi habis dek kecil orang di sekitar. Kira mental awak bah. Nak banyak diambil tanah gua awak energi awak dek kecil-kecil nah lain tu. Habis deh batas semangat orang aja jauh menalon nak. Mangana mulu kau mah ditinggal ayah tidur mangana mu itu lah jadi yo ya awak lah itu akhirnya nak jadi kodok nak sampai ke puncak itu ternyata bukan tanah gue bukannya gadang nang tanah gue nang gadang itu tadi lah menuju ke bawah nanyo itu tadi adalah karena nyo nak mandanga kecil-kecil orang nan malam mahat samangai menghiraukan. Ambo waktu kuliah S3 kan kecil dengan ada kawan ambo di stek ke Pukambang. Ini cerita ambo kalau kuliah tu tunggu. Nah ada modanga kecil warna mohon maaf lah sampai kecil bini lah, kecil mentua lah, kecil iko lah. Kalau ke dinangai itu jadi dah. Dah jadi dah. Itulah rasio dia. Mau selopok deh. Karena memang kalau didengar kalau saya punya target, punya keinginan tertentu, dorong apa variabel yang mendukung aja. Tapi kalau tidak, ayo lamah kesadoi. Jadi itu adalah sebuah fakta sejarah, sebuah peristiwa di dalam perperangan terkenal perang itu disebut dengan perang Badar. Kan perang Badar kok adalah perang yang apalah nama itu peristiwanya itu termasuk anomali, peristiwa yang aneh. Jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Fenomenal. Karena memang secara logika jumlah itu seimbang itu baru bisa dianggap fair. Ternyata jumlah yang sedikit, orang nang kuih namanya atau orang nang kene bisa mengalahkan yang gadang, bisa mengalahkan banyak. Batu itu adalah wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang biasa bisa menjadi luar biasa. Nak do, ini tidak mungkin do kalau lah Allah memberikan pertolongan. Yang penting itu adalah optimis. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada peristiwa yang disebutkan demikian itu adalah sebuah pembelajaran bagi orang yang mempunyai pemikiran. Jadi bagi orang lain mencaliak baraja, mencaliak contohkan sudah, mencaliak tuahkan manang, itu adalah menjadi pembelajaran. Jadi pertama diawali dengan ibrah, di akhir ayat nun lah ibrah Allah balik. Berarti kan peristiwa itu memang peristiwa yang inspiratif. Jadi di awal dikatakan qad kana lakum ibratun, qad kana lakum ayatun, ada tanda, ada dalam penjelasan tafsirnya ibrah. Di akhir kata pula sungguhnya pada peristiwa yang disebutkan itu adalah menjadi pembelajaran. Bagi siapa?
bagi yang bisa melihat, memahami, kemudian menerjemahkan peristiwa itu dan dijadikan sebagai pelajaran. Di dalam tafsir dikatakan afala ta'tabirun bidzalik fatu'minun. Maka apakah kamu tidak mengambil iktibar dengan demikian? Maka seyogyanya lah kamu beriman. Jadi yakinlah kepada Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang dikehendakinya. Jangan sampai ragu, jangan sampai cameh. Yang biasa bisa menjadi luar biasa. Dari manapun, kalau motivasinya adalah dari keluarga kurang mampu pun sebenarnya bisa maju dan bisa sukses. Mau berkarir, mau bermimpi apa, semuanya akan bisa diwujudkan karena semuanya tidak ada yang mustahil. Sampai zaman nama tuh lewat dewa banyak kerja zaman dalam awak. Jadi ayat ini ayat 3 balik surah Ali Imran. Itu adalah menjadi penguat bagi awak untuk tetap optimis, mencari masa depan, kemudian menjadikan pembelajaran keterbatasan tidak menjadi penghalang, kekurangan tidak menjadi faktor penghambat, tetapi keyakinan bahwa pertolongan Allah itu ada. Allah akan berikan pertolongan kepada orang yang dikehendakinya. Bagaimana kita masuk menjadi orang atau bahagian dari orang yang dikehendaki Allah, dicintai Allah karena ada ketaatan, karena ada kepatuhan kepada Allah. Kalau awak mengajar suruh mantian tagah, maka Allah sayang kawan. Kalau Allah sayang kawan, mau kasih sampai dia mah baca. Niat mai ampia bala Jawa. Ajo nanti kana anak-anak dewa, insyaallah akan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibaratnya adalah fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibarlah wahai yang punya pemikiran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.